Namaku Bastian, usiaku sekarang 27 tahun. Aku berasal dari sebuah desa yang cukup terpencil. Aku sekarang bekerja di salah satu kota besar, di sebuah perusahaan milik swasta. Melalui video ini aku mau berbagi sebuah cerita dari pengalaman yang dulu pernah aku alami sewaktu aku masih kuliah. Pada waktu itu aku masih kuliah, aku tinggal di kontrakan seorang diri. Di saat yang bersamaan juga aku kuliah sembari kerja, untuk mengurangi biaya pengeluaran orang tuaku untuk kuliahku. Ya wajar saja aku hanya anak dari seorang petani biasa, dan ibuku sehari-hari bekerja sebagai seorang buruh tani di kebun karet. Namun meski aku anak orang enggak punya, aku memiliki cita-cita bisa lulus kuliah. Karena itulah aku menjadi semangat kerja paruh waktu agar aku bisa menyelesaikan kuliahku. Di bulan pertama, bulan kedua aku tinggal di kontrakan itu. Awalnya semua berjalan lancar seperti biasanya. Namun semuanya tiba-tiba berubah. Saat istri Pak Joko, sebut saja begitu, pulang dari rumah orang tuanya. Sebut saja nama istrinya Pak Joko, Bu Ayu. Usianya sekitar 40 tahun kurang lebihnya. Namun meski usianya bisa dibilang sudah tidak muda lagi, namun Bu Ayu masih terlihat cantik dan juga awet muda. Ya wajar saja karena istri dari juragan kontrakan. Pak Joko dan Bu Ayu memiliki satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Awal mula kejadian itu terjadi pada saat Pak Joko sedang menjenguk saudaranya yang tengah dirawat di rumah sakit. Kala itu Bu Ayu tidak ikut bersama dengan Pak Joko menjenguk saudaranya. Sekitar jam setengah 10 malam tepatnya, aku baru saja pulang kerja dan baru tiba di parkiran kontrakan. Saat aku sedang berjalan menuju ke kontrakan, tiba-tiba Bu Ayu dari depan rumahnya memanggilku. Bastian, kemari sebentar Bas, ujar Bu Ayu. Iya Bu, ada apa? Jawabku, dengan nada sopan. Kamu enggak sibuk kan di kontrakan? Ujarnya. Enggak kok Bu, memangnya ada yang bisa Bastian bantu Bu? Jawabku. Ini ibu sepertinya masuk angin, kamu bisa bantu. Tolong kerikin sebentar saja, bisa enggak? Bisa kok Bu, tapi kalau di rumah ibu aku enggak berani Bu. Takut disangka ngapain aku nanti? Jawabku. Lalu si Bu Ayu berkata sembari berjalan mendekat ke arahku. Ya udah kalau begitu nanti ibu ke kontrakan kamu aja ya Bas, ujar Bu Ayu. Ya sudah, iya Bastian, tunggu di kontrakan Bu. Jawabku. Iya Bas, ini kamu baru pulang kerja apa kuliah? Baru pulang kerja aku Bu, paruh waktu kerjanya aku Bu, jawabku. Oh gitu. Ya bagus, itu jadi nanti setelah lulus kuliah kamu sudah punya pengalaman kerja. Dan juga mengurangi pengeluaran biaya harian, ujar Bu Ayu. Dan aku hanya mengangguk saja, karena sedikit orang fokus melihat penampilan Bu Ayu. Ya udah Bu, aku pulang dulu, mau mandi dulu abis kerja seharian, ujarku. Iya Bas, nanti ibu ke kontrakan kamu, jawabnya. Lalu aku pulang ke kontrakan, dan setibanya di kontrakan aku duduk sebentar. Setelah itu aku mandi. Selesai mandi aku duduk sambil nonton TV sembari menunggu Bu Ayu datang. Dan tak lama kemudian sekitar jam 10 lebih, Bu Ayu datang ke kontrakanku dengan mengetuk pintu. Lalu aku bergegas membuka pintu dan sembari berkata, silahkan masuk Bu, ujarku. Lalu dijawab sama Bu Ayu, iya Bas makasih, wah rapi banget ya kontrakanmu Bas, ujar Bu Ayu. Ya sama sajalah Bu, hanya saja memang aku kurang nyaman kalau masih berantakan Bu, jawabku. Namun di saat yang bersamaan juga, aku sedikit dibuat kurang fokus. Karena penampilan Bu Ayu yang seperti itu. Tapi aku berusaha untuk bersikap biasa saja. Lalu si Bu Ayu berkata kepadaku, kamu bisa kan kerikin sebentar? Masuk angin kayaknya ini, ujar Bu Ayu. Iya bisa kok Bu. Ya udah mana sini Bu, biar Bastian bantu Bu, ujarku dengan nada sopan. Iya Bas, sebelumnya terima kasih ya Bas. Iya sama-sama Bu.
Kemudian aku pun mulai ngerikin sambil ngobrol-ngobrol dengan Bu Ayu. Ya awalnya aku sama Bu Ayu hanya ngobrol biasa, namun lama-kelamaan pembahasan Bu Ayu makin kemana-mana. Sampai aku bingung mau menanggapi obrolan Bu Ayu. Di samping itu aku juga sudah sejak awal salah tingkah sendiri karena penampilannya. Malah ditambah disuruh untuk bantu ngerikin. Lalu setelah selesai ngerikin aku bilang ke Bu Ayu. Sudah selesai Bu, ada lagi yang bisa Bastian bantu Bu, tanyaku. Ada sih Bas, tapi apa kamu mau membantu Ibu Bas? Jawab Bu Ayu. Lalu aku menjawab, memangnya apa yang bisa Bastian bantu Bu, jawabku. Lalu Bu Ayu geser duduknya di sebelahku. Kemudian dia berkata sembari tersenyum, tolong bantu Ibu ya Bas. Sudah hampir seminggu ini Bapak sibuk bolak-balik ke rumah sakit terus, ujar Bu Ayu. Dan pada saat aku mendengar hal tersebut dari Bu Ayu cukup terkejut. Terus ku jawab, aduh, gimana ya Bu? Enggak bisa aku Bu kalau bantu yang satu itu, jawabku. Loh kenapa Bastian? Katanya kamu mau bantu Ibu ya bantulah. Lagian enggak apa-apa Bas untuk pengalaman kamu, lagian kamu masih muda. Masih bujangan butuh pengalaman banyak, ujar Bu Ayu sembari tersenyum. Terus dengan sedikit grogi aku menjawab, iya Bu, aku mau membantu Bu, jawabku. Dan saat mendengar jawabanku itu, Bu Ayu langsung tersenyum dan berkata kepadaku, ya sudah kalau begitu Bas tunggu apa lagi? Iya Bu, maaf ya Bu sebelumnya. Iya Bas, malah Ibu berterima kasih kalau kamu mau membantu Ibu Bas, ujarnya. Dan aku hanya tersenyum sambil mengangguk. Dan ya malam itu aku pun membantu Bu Ayu. Semua itu aku lakukan atas perintah darinya. Dan karena dia yang memintaku untuk membantunya. Lalu sekitar jam setengah 12 malam, aku sudah selesai membantu Bu Ayu. Lalu si Bu Ayu bilang, terima kasih ya Bas kamu sudah mau membantu Ibu, ujarnya sembari tersenyum. Lalu aku menjawab, iya Bu sama-sama. Ya sudah Ibu pulang dulu, lain kali kalau Ibu perlu bantuan dari kamu, Ibu akan kemari Bas, ujar Bu Ayu. Dan aku hanya mengangguk saja, karena aku masih enggak percaya dengan apa yang telah terjadi barusan. Dan keesokan harinya aku beraktivitas seperti biasanya, pagi aku kuliah sampai siang. Lalu sepulang kuliah aku langsung berangkat ke tempat kerja. Setelah pekerjaan selesai aku baru pulang ke kontrakan. Dan kembali lagi Bu Ayu memanggilku. Dan meminta aku untuk membantunya lagi. Kali ini enggak di kontrakanku tapi di rumahnya. Bastian kesini sebentar Bas, ujar Bu Ayu sembari melambaikan tangan. Terus aku berjalan mendekat ke arahnya dan berkata, iya Bu ada apa? Jawabku dengan sopan. Ngobrol di dalam rumah aja Bas, masa di depan rumah seperti ini, yuk masuk ke dalam rumah, ujar Bu Ayu. Iya Bu, Bapak di rumah atau lagi kemana ini Bu kok sepi rumah, tanyaku. Bapak lagi di rumah orang tuanya Bas, sama anak-anak juga pada ikut ke rumah kakeknya. Jadi di rumah sepi Bas, ujar Bu Ayu. Oh gitu, terus Bastian dipanggil kemari ada perlu apa ya Bu, tanyaku. Ibu mau minta bantuanmu lagi Bas, bisa kan kamu bantu Ibu lagi Bas, ujarnya. Ya aku sih bisa-bisa saja Bu, tapi apa enggak apa-apa ini Bu, tanyaku. Enggak apa-apa kok Bas, ya udah kalau begitu sekarang saja mumpung masih sore Bas, ujar Bu Ayu sembari senyum. Dan aku hanya mengangguk saja tanda mengiyakan apa yang dibilang sama Bu Ayu. Saat itu jujur aku merasa senang dan sekaligus bahagia juga, karena bisa membantu Bu Ayu pemilik kontrakan tempat tinggalku. Setelah selesai membantu Bu Ayu, aku berpamitan dengan Bu Ayu, ya sudah Bu Bastian pulang dulu ya Bu, ujarku. Iya Bas sama-sama, besok kamu libur kan Bas, tanyanya Bu Ayu. Iya besok aku libur kok Bu, ada apa Bu, tanyaku. Dan Bu Ayu berkata, ya udah besok tunggu saja di kontrakan Bas, ujarnya. Ya udah iya Bu,
Bastian pulang dulu Bu, makasih sebelumnya, ujarku. Lalu aku pulang ke kontrakan, dan keesokan harinya, Bu Ayu kembali menyuruh aku untuk membantu dirinya lagi, padahal di hari itu banyak orang yang tinggal di kontrakan tersebut pada libur semua. Jadi sudah pasti ramai kan, namun Bu Ayu tetaplah Bu Ayu, jika sudah ada keinginan maka harus dilakukan hari itu juga. Dan sampai akhirnya setelah selesai aku membantu Bu Ayu, tetangga kontrakanku bertanya ke aku, ada perlu apa Bu Ayu lama di kontrakanku, dan aku cuma menjawab, ya biasalah Mas, masalah biaya sewa kontrakan, aku belum membayar sewa kontrakan untuk bulan ini, ujarku. Dan sejak saat itu aku sudah enggak bisa lagi ataupun membantu Bu Ayu, aku lebih memilih pindah dari kontrakan milik Pak Joko. Meskipun di sana aku dikasih gratis tinggal di kontrakannya sama Bu Ayu. Namun aku memikirkan masa depan kuliahku, dan memikirkan kalau jangka waktuku masihlah sangat panjang. Jangan sampai hanya karena hal seperti itu aku sampai harus berhenti kuliah, seandainya Pak Joko tahu apa yang terjadi. Maka dari itu aku lebih memilih untuk pindah ke kontrakan yang lain, setelah aku tinggal di kontrakan Pak Joko selama 7 bulan. Dan sejak saat itu hingga sekarang aku sudah lulus kuliah, sudah bekerja, aku hanya 2 kali membantu Bu Ayu meski aku sudah enggak lagi tinggal di kontrakannya. Hanya sekedar kebetulan ketemu di jalan terus disuruh membantunya lagi, ya aku dengan siap siaga mengiyakan saja. Namun setelah itu sampai sekarang aku sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Joko dan istrinya. Dan fokusku untuk saat ini, bukan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Aku sekarang lebih berfokus sama pekerjaanku agar aku mampu dan bisa merenovasi rumah orang tuaku. Kurang lebih seperti itulah cerita dari pengalamanku. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton, sampai jumpa dan bertemu lagi di video selanjutnya.